Halo, anak-anak hebat. Hari ini kita akan berpetualang ke dunia transformasi geometri. Coba kalian lihat gambar di layar. Wah, ada bentuk bangun ruang yang berwarna-warni dan tampak melayang. Ya, itu bukan sulap, tapi contoh bagaimana bentuk-bentuk bisa berubah posisi, arah, atau ukuran tanpa kehilangan keindahannya. Nah, perubahan seperti itu disebut transformasi geometri. Artinya, kita bisa memindahkan, translasi, mencerminkan, refleksi, memutar, rotasi, atau mengubah ukurannya, dilatasi, suatu bentuk. Bayangkan saja seperti saat kalian bermain puzzle atau menggambar, kadang kita perlu memindahkan potongan, membaliknya, atau memperbesar gambarnya agar pas. Setiap jenis transformasi punya keunikan tersendiri, loh. Translasi, seperti bentuk yang sedang berjalan-jalan ke arah lain. Refleksi, seperti melihat diri di cermin. Rotasi, seperti baling-baling yang berputar di tiup angin. Dilatasi, seperti gambar yang diperbesar di layar saat kita zoom in. Jadi, siap belajar sambil bermain dengan bentuk-bentuk ajaib ini? Yuk, kita lanjutkan petualangan geometri kita hari ini. Bayangkan kalian sedang mendorong gambar segitiga di atas kertas. Gambar itu tidak berubah bentuk atau ukuran, hanya berpindah tempat. Nah, itulah yang disebut translasi. Setiap titik pada gambar bergerak sejauh dan searah dengan vektor tertentu. Misalnya, kalau segitiga digeser 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah, semua titiknya ikut berpindah dengan jarak yang sama. Rumusnya gampang banget. Kalau titik awalnya X, Y digeser oleh vektor T sama dengan A, B, kurung tutup, T sama dengan A, B, maka titik barunya jadi X plus A, Y plus B. Seru, kan? Yuk, kita coba geser bentuk lain dan lihat kemana mereka berpindah. Sekarang kita lihat contoh soal translasi ya. Perhatikan baik-baik. Ada titik M, 2, minus 3, yang digeser oleh vektor T, 6, 4. Nah, tugas kita adalah mencari koordinat bayangan M setelah digeser. Kita gunakan rumus translasi. M sama dengan X plus A, Y plus B. Berarti, M sama dengan 2 plus 6, minus 3 plus 4, M sama dengan 8, 1. Jadi, setelah digeser sejauh vektor T, 6, 4, titik M berpindah ke M, 8, 1. Mudah, kan? Ayo, siapa yang mau coba buat contoh translasi sendiri di buku kalian? Coba kalian bayangkan sedang berdiri di depan cermin. Apa yang kalian lihat? Betul, ada bayangan diri kalian yang sama persis, hanya posisinya terbalik. Nah, begitu juga dengan refleksi dalam geometri, bentuknya tetap sama, tapi posisinya berubah terhadap garis cermin. Kita punya beberapa jenis pencerminan nih. Terhadap sumbu X, titik, X, Y menjadi X minus Y, X minus Y. Terhadap sumbu Y, titik, X, Y menjadi, kurung buka, minus X, Y. Minus X, Y, terhadap garis Y sama dengan X, titik, X, Y menjadi, Y, X, terhadap garis Y sama dengan X, titik, X, Y menjadi, kurung buka, minus Y, minus X, minus Y, minus X. Mudah, kan? Jadi, refleksi itu seperti permainan bayangan di cermin, bentuk dan ukurannya tetap, hanya arahnya yang berbalik. Siapa yang mau coba menggambar hasil pencerminan di buku kalian? Halo anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh soal refleksi, ya. Perhatikan soal di gambar. Titik A, minus 1, 4, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita mau mencari koordinat bayangan A. Langkah pertama, kita ingat dulu rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu X, Y, minus X, Y, minus Y,
minus X. Langkah kedua, kita tinggal substitusi titik A ke dalam rumus. A minus 1, 4, A minus 4, 1, jadi hasil pencerminannya adalah A minus 4, 1. Mudah, kan? Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang rotasi, atau disebut juga perputaran. Rotasi adalah gerakan memutar suatu objek terhadap titik pusat rotasi dengan sudut tertentu. Nah, bentuk dan ukuran objeknya tetap sama, hanya posisinya atau orientasinya yang berubah. Perhatikan gambar di papan ini. Di tengah ada lingkaran yang terbagi menjadi 4 bagian, menunjukkan arah dan besar sudut rotasi. Kalau kita memutar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, CCW, maka titik dengan koordinat X, Y akan berubah menjadi Y, X. Jika diputar 180 derajat, titik X, Y akan berubah menjadi X, Y. Lalu, kalau kita memutar 270 derajat CCW atau bisa juga disebut 90 derajat searah jarum jam, CW, hasilnya adalah Y, X. Dan khusus untuk minus 90 derajat atau 90 derajat CW, koordinatnya sama, yaitu Y, X. Perhatikan juga catatannya. Sudut positif berarti berlawanan arah jarum jam, CCW, sedangkan sudut negatif berarti searah jarum jam, CW. Biasanya, titik pusat rotasi itu ada di titik 0, 0, atau titik asal. Jadi, intinya, rotasi tidak mengubah bentuk maupun ukuran, hanya memutar posisi objek di sekitar titik pusat. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat contoh soal rotasi supaya kalian lebih paham cara menerapkan rumusnya. Langkah pertama, pahami soal. Diketahui ada titik P, 2, minus 10, yang akan kita rotasi sebesar minus 90 derajat, artinya searah jarum jam, dengan titik pusat di 0,0. Jadi, tugas kita adalah mencari hasil rotasi titik tersebut. Langkah kedua, gunakan rumus rotasi. Untuk rotasi sebesar minus 90 derajat, CW, rumus yang kita pakai adalah X, Y, Y, minus X, X, Y, Y, minus X. Rumus ini artinya, kita menukar posisi X dan Y, lalu mengubah tanda pada X menjadi negatif. Rumus ini artinya, kita menukar posisi X dan Y, lalu mengubah tanda pada X menjadi negatif. Langkah ketiga, substitusi nilai. Sekarang kita masukkan nilai titik P, 2, minus 10, ke dalam rumus. Berarti, X sama dengan 2, Y sama dengan minus 10, X sama dengan 2, Y sama dengan minus 10. Kita dapatkan hasilnya, P sama dengan Y, minus X sama dengan minus 10, minus 2, P sama dengan Y, minus X sama dengan minus 10, minus 2, jadi hasil rotasi titik P, 2, minus 10, sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik 0,0 adalah P, minus 10, minus 2. Perhatikan juga gambar di sisi kanan, panahnya menunjukkan arah perputaran titik dari posisi awal menuju posisi barunya. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa rotasi tidak mengubah ukuran atau bentuk, hanya memutar posisi titik di sekitar pusat rotasi. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang dilatasi, atau disebut juga perubahan ukuran. Kalau sebelumnya kita sudah belajar rotasi yang memutar objek, nah dilatasi ini berbeda. Dilatasi mengubah ukuran objek, bisa membesar atau mengecil, tergantung dari nilai faktor skala yang kita gunakan. Pusat dilatasi biasanya terletak di titik 0,0, yaitu titik asal pada koordinat. Perhatikan rumusnya ya, X, Y, K, X, K, Y, X, Y, Kes, K, Y. Artinya, setiap titik pada objek asal dikalikan dengan nilai K. Sekarang, kita pahami makna dari nilai K. Jika K lebih besar dari 1, objek akan membesar.
Misalnya, kalau K sama dengan 2, maka ukuran objek menjadi 2 kali lipat dari semula. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, objek akan mengecil. Contohnya, kalau K sama dengan setengah, maka ukuran objek hanya setengah dari ukuran aslinya. Dan kalau K kurang dari 0, objek membesar, tetapi juga berbalik arah seperti dipantulkan melalui titik pusat. Sekarang coba lihat gambar di sebelah kanan. Di situ ada bentuk persegi di tengah bidang koordinat. Ketika persegi itu didilatasi, ukurannya berubah, bisa membesar atau mengecil, tergantung dari nilai K yang digunakan. Tapi perhatikan, bentuknya tidak berubah. Hanya ukuran dan posisinya terhadap titik pusat 0,0 yang bergeser. Jadi, kesimpulannya, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya, dengan menggunakan faktor skala, K, dan titik pusat tertentu. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat contoh soal tentang dilatasi supaya kalian lebih paham cara menggunakan rumusnya. Perhatikan soalnya ya. Titik B, 3, 4, didilatasi dengan faktor skala 2. Kita diminta mencari bayangan titik B setelah mengalami dilatasi. Nah, kita kerjakan langkah demi langkah. Langkah pertama, menentukan yang diketahui. Kita punya titik B, 3, 4, dan faktor skala K sama dengan 2. Ingat, dilatasi berarti ukuran atau jarak dari titik pusat akan berubah sesuai faktor skala. Langkah kedua, gunakan rumus dilatasi. Rumusnya adalah X, Y, K, X, K, Y, X, Y, Kes, K, Y. Artinya, setiap koordinat X dan Y dikalikan dengan faktor skala K. Langkah ketiga, substitusi nilai. Kita masukkan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan K sama dengan 2 ke dalam rumus. B sama dengan 2 tanda kali 3, 2 tanda kali 4, B sama dengan 2 tanda kali 3,2 tanda kali 4, maka hasilnya adalah B, 6, 8, B, 6,8. Jadi, bayangan titik B adalah 6, 8. Artinya apa? Titik B sekarang berada 2 kali lebih jauh dari titik pusat 0,0 dibandingkan titik B semula, karena faktor skalanya 2. Kalau digambar di bidang koordinat, titik B berada di arah yang sama dengan B, tetapi jaraknya dari pusat bertambah 2 kali lipat. Jadi, kesimpulannya, jika faktor skala lebih dari 1, objek akan membesar, dan jaraknya dari pusat juga semakin jauh. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu sekalian, yuk silakan mengerjakan soal latihan berikut di buku latihan kamu ya. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya langsung ke ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.